Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dirahmati Allah, marilah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat. Dengan nikmatnya kita dapat beraktivitas, beribadah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dimuliakan Allah, tema singkat kita pada siang hari ini adalah bersedekahlah sebelum menyesal datangnya sakaratul maut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 Allah mengatakan bahwa belanjakanlah, bersedekahlah dari sebagian rezeki yang telah aku berikan kepadamu sebelum datangnya kematian kepadamu. Kemudian kata orang yang sudah sakarat meminta kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dengan sangat menyesal dia memohon kalau Allah berkenan untuk ditunda kematiannya agar ditambah waktunya untuk hidup. Untuk apa itu? Fa'asaddaqa, untuk bersedekah. Padahal Allah sudah mengatakan bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian dari salah seorang di antara kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ayat ini memberikan kabar kepada kita bahwa ada salah seorang yang meminta kepada Allah agar kematiannya ditunda dalam beberapa saat saja. Nah, ini Pak,
minta waktu sedikit untuk bukan meminta waktu itu adalah untuk melaksanakan sholat, bukan untuk melaksanakan ibadah puasa, bukan untuk pergi haji atau umrah, tetapi adalah untuk bersedekah. Jadi dari ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bersedekah itu lebih utama sebelum datangnya kematian kepada kita. Jadi kalau mati itu rezekinya orang hidup. Nah ini Pak, jadi sebelum kita berpisahnya nyawa kita dari badan kita, bersedekahlah. Bahkan di dalam suatu riwayat yang diceritakan di dalam buku Mukhasafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, terjadinya dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bahwa aku ini sebagai hamba-Mu telah melaksanakan ibadah kepadamu. Tapi saya mau tanya nih ya Allah, ibadah apa yang kamu senangi ya Allah? Apakah ibadah sholat? Allah menjawab, kalau sholat itu adalah ibadah untuk dirimu sendiri. Karena sholat itu yang kamu kerjakan dapat mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apakah dari zikir ya Allah? Allah menjawab, zikir juga untuk dirimu sendiri. Dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah membuat hatimu menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi khusyuk dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Apakah ibadah puasa yang kau senangi ya Allah? Juga Allah menjawab bahwa ibadah puasa juga untuk dirimu sendiri. Dengan engkau melaksanakan ibadah puasa, kamu akan dapat memerangi, mengendalikan hawa nafsu kamu. Lalu apa ya Allah ibadah yang amat engkau senangi? Maka kata Allah, bersedekahlah. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui dialog antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa ta'ala, tergambarlah bagi kita bahwa ibadah sholat, ibadah puasa, zikir memang merupakan ibadah yang mulia, yang pahalanya sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Yang jelas ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zikir itu langsung Allah akan memberikan ganjarannya seketika itu. Hari ini kita sholat, Allah akan langsung memberikan pahalanya di dunia ini. Berbeda dengan orang yang bersedekah, karena bersedekah itu adalah amal jariyah yang pahalanya senantiasa terus mengalir walaupun yang bersedekah itu sudah meninggal dunia. Dan juga di dalam riwayat menjelaskan bahwa ibadah sholat yang kamu kerjakan itu akan mengantarkan kamu di setengah jalan menuju surga Allah. Puasa yang kamu kerjakan itu akan mengantarkan kamu ke pintu surganya ya Allah. Sedangkan bersedekah
akan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kita diharuskan, diwajibkan melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita diwajibkan berpuasa 1 kali dalam sebulan, dalam 1 tahun. Namun itu tidak akan dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwa ibadah puasa, ibadah sholat, zikir kepada Allah hanya mempunyai dampak kepada pelakunya saja, bukan kepada orang lain. Tetapi dengan bersedekah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, terutama orang-orang yang sedang dalam kesulitan, yang pertama akan mengandung pahala, yang kedua akan dapat membahagiakan orang lain yang sedang mengalami kesulitan melalui sedekah yang kita berikan. Apa kata Allah? Ketika Anda bersedekah, aku berada di sampingmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kita bersedekah pahalanya itu? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Allah jelaskan bahwa orang yang bersedekah itu seumpama dengan menanam 1 benih akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai akan berisi 100 butir. Diibaratkan seperti orang yang beribadah itu akan dilipat gandakan dengan bersedekah sampai 700 kali lipat. Nah, bagaimana bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Memang ada sih dalam beberapa hadis menjelaskan. Yang pertama, ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang tua saya meninggal, tidak meninggalkan wasiat. Lalu saya bersedekah untuknya, apakah ada pahala untuknya dan juga ada pahala untuk diriku? Apa kata Rasulullah? Iya, laksanakanlah, bersedekahlah untuknya. Dan juga ada riwayat lain mengatakan bahwa ada orang yang sedang diazab di alam barzah, di alam kuburnya. Tetapi ketika anaknya bersedekah untuk orang tuanya, maka dapat meringankan penderitaan orang tuanya. Untuk itu kita bersama-sama diutamakan kita ini bersedekah selagi kita masih hidup. Kita tahu bahwa sosok orang tua adalah mempunyai andil besar, mempunyai peranan besar untuk menjadikan kita menjadi anak yang sukses di dunia. Kita tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua walaupun apapun yang kita lakukan. Yang dapat kita lakukan ketika orang tua kita masih hidup, mari kita berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kita dan juga mendoakan dia agar senantiasa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apabila dia sudah meninggal dunia, kita juga mendoakannya sekaligus kita bersedekah untuk mereka. Mudah-mudahan akan mampu meringankan beban-beban penderitaannya di alam sana, dan mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan hari ini di jalan Allah itulah milik kita. Apa yang kita belanjakan dalam bentuk makanan mungkin besok akan menjadi kotoran, dan apa yang kita beli, apakah bentuknya pakaian, akan bisa selama-lamanya akan menjadi lusuh dan tidak terpakai. Tetapi apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, apa yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah nanti akan menjadi hak milik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersedekah dekat dengan Allah, orang yang bersedekah dekat dengan manusia, dan orang yang bersedekah jauh dari api neraka dan berada dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
semoga sedekah, sedekah yang kita berikan di jalan Allah dengan niat yang ikhlas, walaupun jumlahnya kecil tetapi di mata Allah besar nilainya sampai 700 kali lipat, yang dilandasi dengan niat yang ikhlas hanya untuk mencari nilai pahala redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum ajal kita datang, mari kita sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita berusaha dapat membahagiakan orang lain dengan jalan bersedekah, apalagi betul-betul orang itu mengalami kesulitan dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita dapat saling topang menopang, saling bantu membantu, adanya kepekaan sosial di antara kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang disenangi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.